Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Selamat hari Kamis teman-teman, dan inilah yang kita tunggu-tunggu, yaitu Garuda Calling. Akhirnya telah rilis, tepatnya tadi malam ya, malam Kamis. Coach Patrick Kluivert memanggil sebanyak 28 pemain untuk bertarung di dua laga hidup mati di round keempat. Dan tentu pastinya ada beberapa kejutan dari Garuda Calling kali ini, dan langsung saja kita akan bacakan 28 pemain yang dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert untuk bermain di round keempat. Dari penjaga gawang tentu Patrick Kluivert memanggil 3 pemain ya. Ada Emil Audero, Martin Paz, Hernando Ari. Lalu di posisi pemain bertahan ada Justin Hubner, Jay Itzes, Rizky Ridho, Jordi Amat, Kevin Dix, Sandy Walsh, Calvin Verdong, Dean James, Yance Sayuri, dan juga Shane Patinama. Sementara di posisi gelandang ada Eliano Renders, Nathan Chuaon, Tom Haye, Joey Pelupesi, Mark Locke, Ricky Kambuaya, Beckham Putra, dan Stefano Lillipali. Dan yang terakhir di posisi penyerang ada Ragnar Oratmangun, Miliano Jonathans, Egy Maulana Fikri, Yakob Sayuri, Ole Romni, Mauro Zilstra, dan Ramadan Sananta. Nah, itulah 28 nama yang dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert untuk menuju ke round 4 di Arab Saudi. Tentu ada beberapa pemain yang tidak dipanggil ya. Salah satunya yang menjadi pembicaraan netizen di media sosial yaitu adalah tidak dipanggilnya Marcelino Ferdinand gitu. Memang selain dari Marcelino ada juga Ivar Jenner, Miss Hilhers, lalu ada Asnawi, Pratama Arhan, Adrian Wibowo juga tidak dibawa, Nadeo juga tidak ada dalam list kali ini. Jadi itulah beberapa nama-nama yang tidak dipanggil di Garuda Calling kali ini. Tentu dari kita penjaga gawang terlebih dahulu ya, cukup mengagetkan juga ya, walaupun sempat dengar sebelumnya berita bahwa Martin Paz sebelumnya memang masih dalam tahap pemulihan, dan saya pribadi sebelumnya belum tahu gitu bagaimana dengan keadaan dari Martin Paz hingga saat ini. Tetapi pada akhirnya ketika melihat rilis 28 pemain ini, ada nama Martin Paz di situ ya. Tentu ini adalah kabar baik bagi timnas ketika Martin Paz sudah dipastikan pulih. Tetapi sepertinya memang untuk posisi penjaga gawang nomor 1 timnas saat ini tentu akan dipegang oleh Emil Audero ya. Mengingat Emil Audero saat ini di laga-laga awal Serie A hingga pekan keempat kali ini, tentu Emil Audero tampil sangat luar biasa ya, membantu timnya Cremonese gitu. Jadi hampir dipastikan jika tidak terjadi apa-apa, dan memang jangan sampai terjadi apa-apa ya bagi penjaga gawang kita ini, Emil Audero akan mengisi penjaga gawang utama di timnas di round keempat nanti gitu. Lalu di posisi pemain bertahan tentu ada Miss Hilhers ya, yang tidak dipanggil. Biasanya Miss ini selalu masuk ke dalam list Garuda Calling ini, tetapi kali ini Miss tidak dipanggil karena memang hingga pekan terakhir kemarin di Eredivisie tentu Miss Hilhers ini bersama klubnya FC Twente itu tidak masuk ya dalam daftar susunan pemain, walaupun dia selalu mengikuti latihan setiap kali tim berlatih gitu. Karena memang ya masalah itu sudah ada sejak di akhir musim kemarin ya, karena Miss Hilhers ini tidak kunjung perpanjang kontrak bersama FC Twente, sehingga akhirnya Dirtek dari atau pihak dari FC Twente itu tidak memasukkan Miss dalam proyek FC Twente di musim kali ini. Dan tentu hingga saat ini pun ya Miss Hilhers belum kunjung mendapatkan klub baru itu. Jadi ya sampai saat ini Miss Hilhers belum mendapatkan menit bermain gitu. Jadi mungkin pertimbangan itulah yang diambil oleh Coach Patrick Kluivert sehingga Miss Hilhers ini tidak masuk ke dalam 28 pemain untuk round keempat ini.
Lalu yang selanjutnya itu ada Marcelino Ferdinand tadi ya. Memang sejak dia dipinjamkan dari Oxford United ke klub Slovakia AS Rensin, Marcelino Ferdinand ini memang tidak kunjung nongol gitu ketika AS Rensin ini bertanding di liga domestik ya. Memang ada beberapa kabar bahwa Marcelino Ferdinand ini masih berada di Indonesia mengurus administrasi visa dan lain-lain itu. Jadi ya hingga setelah akhir musim kemarin, setelah laga uji coba kemarin di bulan September, tentu Marcelino kehilangan menit bermain ya. Walaupun ada juga yang mengabarkan bahwa Marcelino sedang berlatih di Jakarta sambil menunggu administrasinya itu selesai. Nah mungkin ketika kita mengutip kata-kata Coach Patrick Kluivert, lebih mementingkan atau akan memanggil pemain yang mendapatkan menit bermain di klubnya, tentu ya itu Marcelino Ferdinand tidak dipanggil, alasannya karena itu pertimbangannya. Lalu juga ada Ivar Jenner. Nah Ivar Jenner, sebetulnya Ivar Jenner ini dibutuhkan ya. Ketika kemarin kita, terutama ketika terakhir kita melawan Lebanon, yang memang Indonesia menguasai pertandingan tapi tidak ada satupun shoot on target. Nah, tentu pemain seperti Ivar Jenner ini dibutuhkan untuk melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti ya. Tetapi entah kenapa di list kali ini Ivar Jenner tidak ada, padahal di beberapa pertandingan terakhir di Utrecht maupun Jong Utrecht, Ivar Jenner ini selalu bermain. Tetapi di pertandingan terakhir Jong Utrecht kemarin, Ivar Jenner juga tidak masuk dalam daftar susunan pemain ya. Biasanya kalau dia tidak ada apa-apa gitu fit, tentu dia selalu dimainkan. Tetapi kali ini jangankan dimainkan itu, di dalam daftar susunan pemain pun dia tidak masuk. Berarti ini emang ada something, ada masalah. Dan kabarnya juga ternyata saya coba mengecek di Transfermarkt, Ivar Jenner sedang mengalami masalah cedera lagi gitu. Padahal kemarin baru pulih ya. Mudah-mudahan Ivar Jenner segera bisa kembali pulih dan segera bisa kembali bergabung bersama tim nasional Indonesia ya. Tentu yang paling menarik adalah kembalinya oleh Romeni ya. Walaupun kita tahu bahwa oleh Romeni ini butuh waktu. Jika dia dimainkan tentu tidak akan langsung tune in ya. Tapi ya syukur-syukur jika nanti oleh dimainkan, tenaganya benar-benar dibutuhkan di lini depan dan oleh bisa langsung tune in, itu adalah benar-benar hal yang apa ya, sebuah keajaiban gitu bagi tim nasional Indonesia. Apalagi memang kekurangan timnas Indonesia di laga uji coba terakhir kemarin ya itu di lini depan gitu. Walaupun juga di beberapa hari ke belakang kita sudah mendengar kabarnya bahwa Ole Romeni ini memang sudah sembuh dan sudah mulai berlatih kembali, walaupun dia belum bergabung bersama klubnya Oxford United. Tetapi Coach Patrick Kluivert dan juga tim kepelatihan akhirnya memutuskan untuk membawa Ole Romeni. Yang mudah-mudahan Ole Romeni ini bisa diturunkan ketika nanti menghadapi Arab Saudi maupun Irak, walaupun nantinya Ole Romeni belum bisa bermain full selama 90 menit ya gitu. Nah, jadi itulah beberapa nama yang dipanggil dan juga nama yang tidak dipanggil. Ya pastinya memang setiap Garuda Calling ini selalu ada kejutan, dan tentu setiap dari kita fans timnas Indonesia pastinya ada pro dan kontra, ada yang setuju dan tidak setuju kenapa si ini tidak dipanggil, si ini dipanggil. Ya pasti juga pelatih tentu ketika menentukan 28 pemain ini itu adalah penuh pertimbangan ya. Terutama itu berdasarkan tadi menit bermain. Walaupun misalkan si pemain tersebut di klubnya itu bermain biasa-biasa saja, tetapi mungkin di posisinya saat ini itu memang lagi kekurangan pemain untuk pelapis, bisa saja dipanggil gitu. Tetapi sebaliknya ketika pemain itu bagus di klubnya dan juga menit bermainnya juga bagus bersama klubnya tetapi tidak dipanggil ya karena memang bisa saja persaingan di posisi itu sangat penuh ya, seperti halnya contoh Asnawi Mangku Alam dan juga Pratama Arhan yang saat ini mulai tersisihkan gitu. Dari 2 kali Garuda Calling, 2 nama tersebut sudah tidak kembali dipanggil oleh Coach Patrick Kluivert. Ya semoga para pemain timnas Indonesia
baik dari zaman pelatih sebelumnya maupun di pelatih sekarang yang tidak dipanggil, semoga bisa kembali menunjukkan ya di Garuda Calling berikutnya untuk bisa kembali bergabung bersama timnas Indonesia dan benar-benar bisa bersaing secara sehat gitu ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.